Makanya kalau ada orang mengaku Islam, apalagi ustadz, kemudian dia menghujat orang-orang yang berjuang membela rakyat di Gaza, ini patut dipertanyakan keimanan dan keislamannya. Betul nggak? Betul nggak? Malamnya tamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak memiliki kepedulian terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Walaupun dia berceramah dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid, harusnya ketakwaan seorang muslim itu meningkat dengan ceramah yang disampaikan. Nah, indikator ketakwaan itu meningkat adanya kepedulian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kita berpangku tangan, berdiam diri, kemudian membiarkan umat Islam dibantai setiap hari, dibombardir setiap hari. Gak boleh semacam itu. Kita akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang terjadi di Gaza itu peperangan antara orang beriman dengan orang kafir. Sekarang kita berpihak di mana sebagai seorang muslim yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Berpihak di kalangan orang kafir atau di kalangan orang beriman? Beriman. Salah nggak saya ngomong kayak begini? Salah nggak saya ngomong kayak begini? Alhamdulillah. Ini kita lihat, dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ini kelebihan mereka. Jadi Al-Quran itu ada dalam jiwa mereka, ada dalam pikiran mereka, ada dalam amalan mereka. Ketika saya di Gaza, saya tidak menemukan seorang pun di perempatan jalan menadahkan tangannya, mengemis, minta bantuan kepada relawan dari seluruh dunia yang datang ke Gaza pada saat itu. Nggak ada, Pak, bantu saya, Pak. Saya anak yatim, Pak. Rumah saya hancur, Pak. Tidak ada. Rezeki yang datang ke sana. Ingat nggak tahun 2010? Peristiwa Mafi Marmara. Dari seluruh dunia bawa bantuan melalui kapal Mafi Marmara. Dari Istanbul menuju Gaza, Palestina. Di lautan Mediterania, kapalnya dibajak oleh Zionis Israel. Ditangkap, dimasukin penjara, dikasih racun. Kok Ustaz tahu? Ya saya ada di dalam kapal tersebut. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur saya, Allah berikan kesehatan, makanya kita ketemu pada saat ini. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceritanya udah lain. Orang datang dari seluruh dunia. Saya lihat di kapal tuh ada yang bertato, ada yang pakai salib, ada yang pakai cadar, beraneka ragam dari berbagai macam bangsa dan negara. Allah gerakkan mereka untuk membantu rakyat Gaza. Jadi magnet. Tapi ada juga di satu negeri, tapi saya sebut negerinya. Di perempatan jalan, penduduknya menadahkan tangan, minta bantuan, bahkan cari bayi-bayi sewaan, bajunya compang-camping. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak perlu sebut nama negeri itu. Ya. Di Gaza nggak ada begitu. Dia punya izah. Dia bangga dengan Al-Quranul Karim. Makanya ketika mereka dibombardir oleh Zionis Israel, Allah berikan karomah wangi. Darahnya wangi, badannya wangi. Gimana kita nggak terharu coba? Dan itu bukan satu orang aja yang merasakan. Orang yang masuk ke ruang jenazah merasakan wangi. Dan itu bukan satu orang yang wangi, beberapa orang. Kemarin saya dikirimkan video dan saya sudah share di sosial media saya. Ada umur kurang dari 20 tahun. Jadi imam di masjid. Ibu udah pada nonton ya? Ya. Wangi badannya. Sampai orang berebut pegang wajahnya, megang badannya padahal udah dikapanin. Makanya gimana mereka nggak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang saya sebut dengan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan keyakinan kepada masyarakat kaum muslimin untuk bertambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.